Shalom Bapak Ibu, umat Kuskupan Agung Jakarta yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022 untuk semuanya. Semoga pandemi COVID-19 di tahun ini cepat berakhir dan kehidupan menggereja seperti merayakan Ekaristi bersama, pertemuan pendalaman iman dalam komunitas basis, ataupun kegiatan-kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat kembali normal seperti sedia kala. Saya Andri, saya ditugaskan oleh Romo Yosef, Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci Kuskupan Agung Jakarta untuk membuat materi gokil, Go Kitab Suci Lingkungan pada bulan Januari 2022 ini. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang diambil sebagai sumber inspirasi adalah dari Injil Lukas, yang merupakan bacaan pada pesta pembaptisan Tuhan yang menutup masa liturgi Natal dan memasuki masa liturgi biasa. Setelah peristiwa pembaptisan ini, Yesus tampil di depan publik dengan ajaran dan karya-karyanya, sampai nanti ia mengubarkan dirinya disalib dan kemudian bangkit untuk kita semuanya, Anda dan saya. Nah, perikop dari Injil Lukas ini, dari Lukas bab 3 ayat 15 sampai dengan 16, dilanjutkan dengan ayat 21 sampai dengan 22, bercerita tentang kebingungan orang banyak terhadap jati diri Yohanes Pembaptis, karena orang banyak menyangka Yohanes Pembaptis itu adalah sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel untuk menjadi tokoh pembebas. Tetapi dengan tegas dan rendah hati, Yohanes Pembaptis menyingkapkan jati dirinya, sekaligus ia menunjukkan kepada orang banyak itu tanda-tanda Mesias yang sesungguhnya, yaitu Mesias yang sejati, yang benar adalah yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan api, bukan lagi dengan air, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas beberapa hal penting yang bisa saya sharingkan untuk Anda semuanya, yaitu pertama adalah jati diri Yohanes Pembaptis itu sendiri, yang kedua perbedaan baptisan Yohanes dan baptisan Mesias, serta yang ketiga ada penyingkapan sang Mesias oleh Bapa di surga. Yang pertama, Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Jika kita melihat secara teliti, Injil Lukas menampilkan kedua tokoh ini selalu berdampingan. Coba kita lihat perikop tentang pemberitaan tentang kelahiran mereka di Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan 25, dan pemberitaan tentang kelahiran Yesus di Lukas 1 bab 26, Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Serta kelahiran Yohanes Pembaptis di Lukas 1 ayat 57 sampai 66, dan kelahiran Yesus di Lukas 2 bab ayat 1 sampai dengan 6. Seakan-akan penulis Injil Lukas memang mau membandingkan antara keduanya, disandingkan secara sengaja seperti itu. Keduanya sama-sama dikandung secara ajaib oleh kehendak Tuhan lewat pemberitaan malaikat. Namun terdapat perbedaan juga antara keduanya. Yohanes Pembaptis dikandung oleh Elisabet setelah Elisabet lewat masa suburnya, tetapi tetap melibatkan manusia, yaitu suaminya Zakaria. Tetapi Yesus dikandung oleh Maria kebalikannya, ketika ia masih belia sekali, usianya masih belia, tanpa campur tangan manusia. Walaupun ada Yusuf tunangannya, tapi Maria mengandung bukan dari Yusuf, melainkan dari Allah sendiri, dari Roh Kudus. Nah, Gereja Katolik juga menganggap dua tokoh ini sangat penting, di samping tentunya Bunda Maria sendiri, dalam proses karya keselamatan Allah bagi manusia. Dua peristiwa penting ini dari kedua tokoh ini yang diperingati Gereja Katolik adalah kelahiran dan kematian. Yohanes Pembaptis kelahirannya kita peringati tanggal 24 Juni setiap tahunnya. Kemudian kematiannya 29 Agustus. Sedangkan Yesus kelahirannya kita baru saja rayakan pada hari Natal yang lalu. Kemudian kematiannya pada hari Jumat Agung. Nah, kedua tokoh ini sama-sama dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Bapak Ibu bisa lihat di Yesaya ayat bab 40 ayat 3 dan Yesaya 42 ayat 1. Saya akan bacakan kutipannya di Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Lalu di Yesaya 42 ayat 1, lihat,
itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Namun karena Yohanes Pembaptis tampil lebih dahulu dengan membaptis orang banyak, membuat orang-orang Yahudi salah mengenalinya. Mereka menyangka pemenuhan nubuat yang di Yesaya tersebut akan digenapi pada diri Yohanes Pembaptis. Namun Yohanes Pembaptis dengan tegas, tapi tetap rendah hati, mengakui bahwa ia bukanlah Mesias yang dinantikan. Bahkan sesungguhnya ia tidak berarti bila dibandingkan dengan sang Mesias itu sendiri. Disebutkan di sana untuk membuka tali kasutnya yang merupakan pekerjaan seorang hamba. Ia sungguh merasa tidak pantas. Pesan yang kita dapat ambil dari sebagian perikop ini adalah ketika tugas perutusan membuat diri kita terkenal ataupun populer, jangan membuat diri kita menjadi lupa daratan. Karena sesungguhnya kita semuanya pekerja-pekerja yang tidak pantas walaupun untuk disebut sebagai hamba seperti Yohanes Pembaptis. Semua pelayanan perutusan kita hanya untuk kemuliaan Dia yang maha mulia. Lalu yang kedua adalah perbedaan antara baptisan Yohanes dan baptisan dari Mesias. Baptis itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptisma, mengandung arti harafiah itu membenamkan. Nah, Yohanes Pembaptis membaptis orang menggunakan media air. Air pada waktu itu memang digunakan sebagai untuk membersihkan sesuatu yang kotor, dan digunakan Yohanes Pembaptis sebagai lambang untuk penghapusan dosa dan pertobatan. Nah, yang perlu kita cermati di sini adalah air membuat apa yang kelihatan menjadi bersih. Air merupakan tanda awal pertobatan fisik atau jasmani. Setelah dibaptis, seharusnya kita berubah pada perkataan maupun tindakan kita. Tapi itu belum sempurna karena Yohanes Pembaptis menunjukkan baptisan Mesias yang sesungguhnya, yang menyempurnakannya, yaitu dengan baptisan oleh api. Nah, api dalam konteks ini jangan dipandang sebagai sesuatu yang merusak ataupun memusnahkan, tapi harus dipandang sebagai sarana untuk memurnikan. Nah, perbedaannya di sini. Tadi kalau air membuat apa yang kelihatan menjadi bersih, api membuat apa yang tidak kelihatan menjadi murni. Agar pertobatan menjadi sempurna, perlu perubahan secara rohani, perubahan hati yang tidak kelihatan, perubahan hati secara total atau metanoia. Seperti halnya saya analogikan dengan emas yang diambil dari kubangan lumpur. Emas itu harus dibenamkan dalam air agar kotoran pada permukaannya hilang. Kemudian harus juga dibenamkan dalam api, dibakar dalam api agar unsur-unsur yang tidak diperlukan hilang menjadi emas murni. Lalu kemudian setelah pertobatan kita sempurna, jasmani dan rohani kita menjadi bersih, maka kita akan menerima Roh Kudus itu sendiri. Seolah-olah kita juga dibenamkan dalam Roh Kudus, sehingga kita tinggal dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra. Lalu hal yang ketiga yang akan saya sharingkan adalah penyikapan Sang Mesias itu sendiri. Ketika Yesus selesai dibaptis dan sedang berdoa, terjadi sebuah fenomena yang luar biasa, yaitu langit terbuka, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati ke atas Yesus, lalu terdengar suara dari langit. Suara yang penuh otoritas yang menyatakan bahwa Yesus merupakan anaknya dan ia berkenan kepadanya. Bapak Ibu masih ingat kutipan dari Yesaya bab 42 ayat 1, kepadanya ia berkenan. Jadi kejadian ini juga melambangkan kesatuan antara Allah Tritunggal yang hadir dalam satu peristiwa. Yesus yang dibaptis, turunnya Roh Kudus dalam rupa burung merpati, dan suara dari Allah Bapa sendiri. Sekaligus penyikapan diri jati Mesias yang sesungguhnya. Dan dengan peristiwa ini terjadi penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya. Pertanyaan yang umum dan seringkali ditanyakan adalah mengapa Yesus dibaptis. Yesus katanya Tuhan, kok dibaptis juga seperti itu? Yesus sesungguhnya tidak memerlukan pembaptisan karena ia tidak berdosa, tetapi ia solidar dengan manusia yang berdosa. Supaya apa? Supaya ia mampu merasakan kelemahan-kelemahan manusia
Itu dikutip dari Ibrani 4 ayat 15. Nah, pembaptisan ini adalah penerimaannya akan perutusan sebagai anak yang taat kepada bapaknya. Setiap saat, selalu, tidak setengah-setengah sampai pada akhirnya nanti, yaitu kematiannya sebagai penebus dosa, sebagai kurban anak domba yang mendamaikan Tuhan dengan manusia. Roh Kudus yang turun ke atasnya juga mengingatkan kita akan peristiwa penciptaan pada kitab Kejadian, pada awal kitab suci, di mana Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, lewat pembaptisan ini juga mau dilambangkan bahwa Mesias akan menciptakan awal yang baru bagi mereka yang melakukan pertobatan secara sempurna. Secara sempurna maksudnya yang lahiriah dan rohania. Jadi poin-poin yang untuk direnungkan atau didiskusikan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, apakah kita sadar bahwa sesungguhnya tugas perutusan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Dia. Lalu yang kedua, pertobatan kita, apakah pertobatan kita yang kita lakukan hanya apa yang kelihatan, ataukah pertobatan kita sempurna sampai apa yang tidak kelihatan. Lalu yang ketiga adalah, apakah kita percaya bahwa dengan pertobatan yang sempurna kita akan tinggal di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, dan kita ditetapkan sebagai manusia yang benar-benar baru. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, materi yang dapat saya sampaikan sebagai bahan kegiatan untuk pendampingan iman di lingkungan. Jangan sampai pandemi ini menghalangi kita semua untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan, dan mendiskusikan firman Tuhan. Gunakan semua kreativitas, fasilitas maupun teknologi yang ada yang memungkinkan kegiatan pendalaman ini dapat terlaksana. Saya bacakan sebuah kutipan dari Santo Hieronymus, tidak mengenal kitab suci sama dengan tidak mengenal Kristus sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.